Propaganda adalah sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberi respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda. Teknik propaganda yang pertama, name calling. Name calling adalah propaganda dengan memberikan sebuah ide atau label yang buruk. Tujuannya adalah agar orang menolak dan menyaksikan ide tertentu tanpa mengkoreksinya atau memeriksanya terlebih dahulu. Salah satu ciri yang melekat pada teknik ini adalah propaganda yang menggunakan sebutan-sebutan yang buruk pada lawan yang dituju. Ini dimaksudkan untuk menjatuhkan atau menurunkan derajat seseorang atau kelompok tertentu, seperti sebutan jahanam, biang kerok, provokasi, partai komunis, atau gerakan pengacau keamanan. Ini menjadi ciri khas yang melekat pada teknik ini. Teknik ini sering digunakan dalam propaganda lisan, seperti tuduhan PKI pada sekelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah Orde Baru. PKI menjadi alat propaganda yang efektif saat itu bagi pemerintah. Ini terbukti dengan timbulnya ketakutan masyarakat. Orang akan tertekan secara fisik dan psikis ketika sudah dituduh PKI. Sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik atau PRD pada tahun 1996 pernah dituduh PKI dan menjadi dalang perebutan kantor PDI dari Megawati ke Suryadi. Ini menjadi contoh yang menarik yang tidak akan pernah dilupakan orang. Propaganda ini muncul disebabkan memanfaatkan trauma masyarakat pada PKI di masa lalu. Contoh lain adalah pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid yang digolongkan dalam teknik propaganda name calling ini. Ketika itu, ia menghadiri Forum Rembuk Nasional pada 1 Juli 2009. Ia berkata, "Hari ini saya menandatangani persetujuan. Beberapa anggota MPR dan DPR akan diperiksa karena bukti-bukti sudah cukup. Ada satu orang yang kakap, tapi sampai sekarang belum ketemu bukti-buktinya. Semua ini dialah biang keroknya. Kalau dia masuk, bereslah semuanya." Seperti itulah ucapan Abdurrahman Wahid kala itu. Propaganda berikutnya, glittering generality. Glittering generality adalah mengasosiasikan sesuatu dengan sesuatu kata bijak yang digunakan untuk membuat kita menerima dan menyetujui hal itu tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Teknik propaganda ini digunakan untuk menonjolkan propagandis dengan mengidentifikasi dirinya dengan segala yang serba luhur dan agung. Dengan kata lain, propagandis berusaha menyanjung dirinya mewakili sesuatu yang luhur dan agung. Ungkapan kata-kata demi keadilan dan kebenaran menjadi salah satu ciri teknik propaganda ini. Sekedar contoh, ada ungkapan seperti ini, "Demi keadilan dan kebenaran, maka demokrasi harus ditegakkan dalam semua bentuknya." Kalimat ini sangat marak ketika era reformasi tiba dan banyak diteriakan oleh mahasiswa. Teknik ini dimunculkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat agar mereka ikut serta mendukung gagasan dari propagandis itu. Hanya saja, kelemahannya kadang sang propagandis sangat menonjolkan dirinya dengan sebutan agung dan luhur serta menganggap dirinya lah yang paling benar sedangkan orang lain salah. Sanjungan ini mempunyai kelemahan jika propagandis termasuk orang yang tak mau kompromi dan mempunyai tujuan terselubung pada setiap tindakannya. Akibatnya, bisa jadi menimbulkan klaim kebenaran sepihak. Di Indonesia, ada beberapa asosiasi seperti ini, seperti iklan Vilma dengan tagline-nya, "Sejernih akal sehat", "Kunci Mas, kualitas emas", Indosat, "Kami yang lebih peduli", Jarum Super, "Yang penting rasanya bungu", Mercedes-Benz, "Luxury car", BMW, "Its ultimate driving machine", atau citra eksekutif yang berhasil. Gandum di Amerika pernah diiklankan sebagai sarapan sang juara atau breakfast of champion. Kemudian iklan ini pernah dipermasalahkan di pengadilan oleh unit pelayanan konsumen karena dituduh berbohong ketika perusahaan gandum tersebut menggunakan sosok Bruce Jenner
juara atletik Olimpiade itu, untuk mengklaim bahwa ia telah memakan gandum yang banyak setiap pagi untuk meraih medali emas. Ternyata ini hanya klaim dan tidak mengandung kebenaran. Teknik propaganda yang ketiga, transfer. Teknik propaganda transfer bisa digunakan dengan memakai pengaruh seseorang atau tokoh yang paling dikagumi dan berwibawa dalam lingkungan tertentu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam berbagai kesempatan, terutama menjelang pemilu, sering memakai pengaruh Bung Karno yang sangat dikagumi dan berwibawa bagi rakyat Indonesia. Juga lingkungan tertentu seperti golongan nasionalis, karena dia sebagai proklamator, intelektual, dan orator ulung. Contoh lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa juga melakukan hal serupa, menggunakan sosok-sosok tokoh tertentu. Dalam setiap kesempatan, PKB tidak bisa lepas dari pengaruh Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Bahkan iklan partainya pun menggunakan sosok Gus Dur dalam menarik simpati rakyat. Ini dipakai PKB, mengingat khususnya di kalangan Nahdliyin, Gus Dur adalah sosok yang berwibawa, kiai, cinta pluralitas, pendekar demokrasi, dan intelektual yang cerdas serta dikagumi banyak orang. Anak-anak muda NU membela habis-habisan karena Gus Dur, di samping lokomotif pemikiran progresif, juga telah mampu mengangkat gengsi kalangan NU yang sering dituduh kolot, kaum sarungan, tradisional, dan tak maju. Propaganda yang ketiga, testimonial. Testimonial berisi perkataan manusia yang dihormati atau dibenci. Propaganda ini sering digunakan dalam kegiatan komersil, meskipun juga bisa digunakan untuk kegiatan politik. Dalam teknik ini, digunakan nama seorang terkemuka yang mempunyai otoritas dan prestis sosial yang tinggi dalam menyodorkan dan meyakinkan sesuatu hal dengan jalan menyatakan bahwa hal tersebut didukung oleh orang terkemuka tadi. Lah bener bang? Mie karomah mantep di lidah. Enteng di kantong. Namanya orang hidup, ya cari yang paling afdol. Amin. Semoga semua mendapat karomah. Karomah dari dan untuk umat. Iklan mie instan Karomah yang memakai Kiai Haji Zainuddin MZ dengan ungkapan Alhamdulillah, sekarang sudah ada Karomah. Iklan ini seolah menganggap hanya Karomah lah yang didukung oleh seorang kiai. Dan bisa jadi ini bisa mengklaim bahwa hanya Karomah lah yang paling halal. Dan teknik propaganda selanjutnya adalah plank folk. Plank folk adalah propaganda dengan menggunakan cara memberi identifikasi terhadap sesuatu ide. Teknik ini mengidentikan yang dipropagandakan milik atau mengabdi pada komunikan, misalnya dengan kata-kata milik rakyat atau dari rakyat. Golkar pernah mempropagandakan Soeharto sebagai milik rakyat, serta dikehendaki rakyat, walaupun rakyat yang mana kita tidak begitu jelas. PDI juga pernah mengklaim diri sebagai partai wong cilik, seolah hanya partai tersebutlah yang bisa mewakili kelas tersebut. Tak terkecuali dengan P3, mengklaim diri sebagai partai yang mewakili aspirasi Islam dan seolah menganggap partai lain tidak Islami. Sifat merakyat sering dimunculkan dalam propaganda ini. Kasihan rakyat jelata, ternyata dalam sejarah bernegara tidak pernah kuat dan kritis, dan menjadi sekedar mainan politisi. Richard Nixon menggunakannya secara halus dan cerdik. Selama ia menjadi presiden, terutama dalam melawan tuduhan Watergate, dia minum kopi di sebuah konter makanan ringan di dalam toko obat dan mengobrol dengan pelayan. Potret dari pemandangan itu dipublikasikan ke semua penjuru dunia. Cara yang dilakukan Nixon ini adalah basa-basi politik, seolah menunjukkan bahwa ia adalah milik rakyat dan akan berjuang di depan mereka, akan memperjuangkan kepentingan rakyat, seolah-olah seperti itu. Card staking. Card staking meliputi seleksi dan kegunaan fakta atau kepalsuan. Teknik propaganda yang hanya menonjolkan hal-hal atau segi baiknya saja, sehingga publik hanya melihat satu sisi saja. Salah satu contohnya, program Pak Harto adalah ia adalah Bapak Pembangunan yang pernah dicanangkan oleh Ali Murtopo, seolah mengklaim hanya dialah pelopor dan penggerak pembangunan di Indonesia, dengan menafikan sisi buruknya. Yang berikutnya, bandwagon teknik.
Teknik ini dilakukan dengan menggembar-gemborkan sukses yang dicapai oleh seseorang, suatu lembaga atau suatu organisasi. Sebuah perusahaan minuman ringan dengan semboyan, inilah generasi Pepsi. Memberi kesan bahwa seluruh generasi muda meminum produk itu. Dalam bidang politik, Golkar sering menggembar-gemborkan propaganda kesuksesan pembangunan nasional. Reputable mouthpiece. Teknik yang digunakan dengan mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Teknik ini biasanya digunakan oleh seseorang yang menyanjung pemimpin, akan tetapi tidak tulus. Bung Karno pernah diangkat sebagai waliul amri dan panglima besar revolusi. Teknik ini dilakukan karena ada ambisi seseorang atau sekelompok yang ingin aman di lingkaran kekuasaan. Atau bisa jadi teknik ini untuk memerosokkan pemimpin dengan mengemukakan yang baik-baik saja, sehingga sang pemimpin jadi lupa diri. Ini dimungkinkan sebab dengan cara lain tidak bisa dilakukan. Maka, jalan memuji yang pada prinsipnya ingin menjatuhkan pun dilakukan. Dan yang terakhir, using a form of persuasion. Teknik yang digunakan untuk membujuk orang lain dengan rayuan, himbauan, dan iming-iming. Teknik propaganda ini sering digunakan dalam kampanye pemilu. Di Indonesia, untuk mendapatkan simpati masyarakat, ada sebuah partai politik yang menjanjikan pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan gratis jika partainya menang. Ada pula partai politik yang menjanjikan akan mengaspal suatu jalan jika warga desa tersebut memenangkan partai tertentu. Inilah propaganda-propaganda yang akan kita temui saat ini atau di kemudian hari. Terima kasih.